Waalaikumsalam. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Struktur kepengurusan di Granat itu agak berbeda dengan ormas pada umumnya, yang mana sepengetahuan kita sebagaimana yang diatur oleh ajaran dasar dan Granat itu sendiri. Pimpinan tertinggi Gerakan Nasional Anti Narkotika itu adalah DPP, namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat Granat, berada di Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Ketua Umum yaitu Bapak Hendrioso Diningrat. Nah, hampir seluruh Indonesia Granat itu punya perwakilan. Perwakilannya yaitu kalau pengurus tingkat Provinsi Sulawesi Selatan disebut DPD, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di bawah provinsi itu strukturnya lagi adalah disebut DPC, yaitu pimpinan di tingkat kabupaten kota. Jadi Dewan Pimpinan Cabang itu adalah pimpinan yang berada di tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Nah, di bawahnya lagi ada namanya DPAC, Dewan Pimpinan Adat Cabang. Nah, Dewan Pimpinan Adat Cabang itu adalah pimpinan di tingkat kecamatan. Nah, di bawahnya lagi itu ada namanya pimpinan ranting, itu tingkat kelurahan. Nah, di samping itu ada namanya DPACK, Dewan Pimpinan Cabang Khusus. Ada cabang khusus, yaitu misalnya grup-grup, misalnya remaja, ya. Misalnya pimpinan remaja, apalah namanya. Biasa juga di sekolah-sekolah, ya. Ada Granat di sini, ada pengurusnya. Di sekolah-sekolah, di kelompok-kelompok mahasiswa, itu khusus namanya, pimpinan khusus. Tapi tetap di bawah naungan DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi misalnya kalau di sini adalah DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saudara-saudara sekalian, kepengurusan yang ada di Granat itu adalah multi profesi, ya. Jadi bukan cuman sebagaimana kita pahami kalau di Makassar mayoritas adalah advokat pengurusnya. Tetapi sebenarnya berdasarkan petunjuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Granat itu harus multi golongan, ras, suku, dan bermacam-macam profesi di dalamnya. Bahkan di struktur kepengurusan Granat itu di setiap tingkatan mesti ada misalnya pendeta, ada ustaznya, ya kan? Ya, ada kerohanian di situ. Dicampur-campur lah, ada pendeta apa ya. Kemudian dari kesehatan ada, ya kan, kita kalau pencegahan, nah misalnya memerlukan orang kesehatan, memerlukan dokter yang hanya mampu dinikmati dulu, ya, awal-awalnya hanya mampu dinikmati oleh orang-orang yang berduit. Artinya ya tentu para pengusaha, pejabat yang kena, ya kan, karena mereka yang punya uang untuk membeli, karena mahal ketika itu. Sekarang bukan cuma pejabat, dia sudah menyisir di setiap golongan umum, mulai usia tua sampai usia ya anak-anak. Profesi juga dia menyisir semua. Ya, bukan cuma rakyat biasa, tapi bisa polisi, bisa tentara, bisa jadi pecandu, ya, ASN, swasta, semuanya bisa. Jadi, demikian juga agama, sehingga itulah sebabnya struktur kepengurusan yang ada di Granat itu harus
harus heterogen, harus campur baur di dalam, semua ada terwakili. Ya, itu untuk mengenai gambaran daripada kepengurusan kita yang ada di Gerakan Nasional Anti Narkotika ini. Nah, perlu saudara pahami bahwa Granat ini adalah organisasi tertua di Indonesia yang konsen mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika. Bahkan Granat inilah yang menjadi inisiator lahirnya BNN. Sekarang BNN ada kan di kepolisian. Itu inisiator awal terlahirnya BNN diinisiasi oleh Granat. Jadi tidak heran kepengurusan Granat Pusat banyak diwarnai oleh orang-orang mantan Polri, ya, mantan Polri. Bahkan kita punya sekjen itu adalah Brigjen. Para pendiri Granat itu baik purnawirawan polisi maupun tentara. Jadi saudara-saudara nanti saudara bisa lihat akte pendirian lahirnya Granat itu bisa karena kita punya website khusus. Kalau Bapak tulis di situ di Granat, sudah semua itu pengenalan. Nah sekarang sebenarnya Granat person to person pengurus itu bergerak. Cuma secara organisasi ini ada kesan kita di Sulsel ini agak paku ini kegiatan-kegiatan gerakan nasional. Sehingga kami berencana, ini kan sebenarnya yang punya SK di Kabupaten Maros saja yang pernah saya SK-kan itu. Pernah ada SK. Ketua DPR itu waktu itu hadir semua, Kapolresnya semua hadir kan. Sayang sekali kita punya, ini ada. Sayang sekali sekretaris Granat Provinsi belum hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kombes Polisi Purnawirawan Muhammad Tahir. Beliau adalah sekretaris umum Granat. Jadi rencananya karena ini DPP Granat meminta base camp kita atau kantor yang digunakan oleh DPD 1 atau DPD Provinsi Sulawesi Selatan Granat. Kemudian dia minta email dan data-data pengurus. Nah ini saudara-saudara mohon maaf, ini pertemuan awal dulu. Tentu kita akan tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya. Nah ini kan Granat ini kalau saya tidak bawa SK saya, ini ada SK. Ada di rumah. Ada. Nanti akan datang. Nah, saya berpikir begini. Pada saatnya nanti setelah karena kita ini rencana akan merancang rakerda dulu, rapat kerja daerah. Setelah rakerda ini kita berharap akan turun ke bawah, membentuk DPJ kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga nanti Granat itu berada di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, langkah awal kita mungkin kita ada pertemuan selanjutnya. Saya bermaksud menyempurnakan komposisi kepengurusan DPD provinsi. Ini teman-teman yang kalau bisa kita harapkan bergabung kembali. Kalau tidak ada waktu lagi, mungkin kita resapel kepengurusan DPD dan minta SK baru dari DPP. Tentu sebenarnya DPJ itu DPD yang SK kan, ya. Nah, insya Allah kita dalam waktu dekat akan konsen untuk menggiatkan pemekaran ini untuk menghidupkan kembali DPJ yang ada di Sulawesi Selatan, di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini semacam program besar kita. Tentu ada beberapa teman-teman yang sudah tahu sepak terjang Granat. Karena begini, Granat ini kenapa saya bilang tadi person to person. Selama ini setiap peristiwa
kejahatan narkoba yang ada di Sulawesi Selatan, selalu saya ditelepon ya, untuk memberi komentar, sehingga saudara kalau buka mengenai narkoba di Sulawesi Selatan, tentu ada nama saya di situ, Gerhana disebut. Selalu ada Gerhana. Karena memang pers selalu mengutamakan pendapat, bagaimana pendapat Gerhana. Atau di TPRI juga. Iya. Jadi kita kalau ada BNN juga selalu meminta narsum ya, kita jadi narasumber di BNN. Biasa saya disandingkan dengan petinggi BNN untuk seminar-seminar, diskusi-diskusi. Saya selalu disandingkan. Demikian juga kalau dipanggil oleh televisi, radio, itu selalu kita disandingkan dengan BNN. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bahkan ini Makassar ini juga sudah lama ini dia punya kepengurusan tidak diganti-ganti. Sudah lama sekali semenjak saudara Supriyansa terpilih jadi wakil Bupati Sompeng, kemudian terakhir dia jadi anggota DPR RI. Itu dia alihkan ke adiknya namanya Arman, ya kan? Itu juga sudah lama dia jadi pengurus, belum diganti-ganti. Dari 2007. Aman gitu. Aman terakhir sudah pindah ke Jakarta tinggal. Iya. Menemani SK-nya juga. Iya, jadi pendamping itu, jadi pengacara di Jakarta. Aman itu. Jadi kemungkinan besar ya kita akan ada penyegaran kepengurusan yang akan datang, khusus Makassar, kota Parepare, yang kalau bisa beberapa kota besar diajak Tampare ya, Sidrap, Pinrang. Karena itulah gudangnya itu segitiga emas. Iya. Kencang di sana, Parepare Sidrap. Maka sekarang kan sudah merembes ke Kabupaten Bone, sudah dahsyat sekali di Bone juga. Bahkan dia sudah Bone ini dia sudah mengimbangi Parepare. Kenapa? Karena Bone lewat Bajoy. Dari Bajoy ini ya itu. Bajoy ke Bone, Bone menyebar ke Sengkan Wajo, Sompeng. Jadi itu. Jadi dia sudah meluas. Ini sudah luar biasa. Bahkan baru-baru ini ada, kalau saudara tulis 76 kilogram sabu ditemukan. Dan saya lihat tangkapan yang dilakukan oleh Polda itu belum mewakili keinginan Gerhana. Kenapa? Karena yang ditangkap itu hanya para kurir, pemakai dan kurir. Kenapa? Saya bilang inilah anunya Pak, gembongnya. Saya bilang saya tidak setuju dengan pendapat. Karena begini, itu tidak masuk di akal. 76 kilo itu dimiliki oleh seorang kurir pengantar. Tidak masuk di akal. Bapak harus tahu 76 kilo berapa nilainya. 1 kilo itu 2 miliar Pak harganya. Kali di 76 kilo, adakah yang punya uang? Nah, tidak ada pekerjaannya punya uang semiliaran. Nah, mungkin apa sudah. Ya kan? Jadi saudara-saudara, dalam waktu dekat kita akan mendata dulu ulang anggota seperti yang Adi Idam sampaikan. Tentu kita akan mengajak, karena biasanya ini kan agak kurang segar, kita perlu beberapa perempuan, ya, pejuang-pejuang perempuan kita libatkan dalam kepengurusan ini. Termasuk kita akan membentuk tim untuk penyegaran kepengurusan dan pembentukan kepengurusan yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi untuk pertama kalinya nanti kita bikin raker dulu. Setelah mendata teman-teman ini akan bergabung di Gerhana, baru kita rakerda, dan saudara Andi Idam Jaya Gafar yang akan memimpin menjadi ketua panitia dan pelaksana raker. Tentu akan dilengkapi dengan beberapa pengurus atau panitia pelaksana yang lain. Nanti kita SK-kan segera, dan kita akan rancang rapat berikutnya, dan di mana akan kita laksanakan rakerda ini. Saya berharap nanti kita mengharapkan dihadirkan Pak Henry datang, Ketua Umum datang di Makassar. Kita akan datangkan ke Makassar supaya lebih semarak lagi kembali. Jadi saudara-saudara sekalian, ini dari saya dulu.
tentu langkah Pak Idan lanjutkan rencana apa yang akan kita lakukan setelah sekaitan dengan nanti setelah terbentuknya panitia ini melengkapi panitia, ya, melengkapi kepanitiaan raker. Tentu kita gagas di mana tempatnya, apa yang kita persiapkan untuk raker tersebut, dan kalau perlu dihadiri oleh kabupaten kota yang ada sudah ada perwakilannya mereka semua. Itu Pak cikal bakal untuk melahirkan DPC. Ya. Diundanglah mereka di setiap kabupaten itu datang di Makassar. Kita bikin schedule kapan pelaksanaan rakernya itu. Ya, terima kasih banyak Ketua DPD Granat Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Jamil Misbah, atas penjelasan daripada sejarah Granat dan apa langkah-langkah yang kita mau ambil dalam persiapan Granat Sulawesi Selatan. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Ketua, izin. Jadi Granat Sulsel ini memang saya melihat dia punya kekhususan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ini organisasi yang sangat luar biasa. Makanya saya bilang, alangkah sayangnya kalau kita ada di Granat ini sekarang, kita tidak sama-sama membesarkan ini Granat. Dan mudah-mudahan perjuangan saya kemarin di RDF sesuai perintah Pak Ketua, ada juga Kak Taju, ada saya sama Hendra. Mudah-mudahan insya Allah kita akan ada di APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu yang saya jelaskan, bahwa ayo kita serius bangun ini Granat. Banyak program kerja yang bisa kita lakukan, baik mungkin sosialisasi. Sekarang ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar maupun provinsi siap mengakomodir kita itu untuk di tiap kabupaten kota atau Kota Makassar kita jadi barometer dulu. Seluruh SMP dan SD itu kita bisa masuk ke sekolah-sekolah itu untuk melakukan sosialisasi pencegahan daripada narkoba. Masalah materi-materinya banyak sekali. Kita bisa ambil di internet, bisa lihat dari BNN apa dan lain-lain. Jadi dengan hadirnya beberapa wajah-wajah baru, dan mudah-mudahan rapat kedua lagi nanti kita ajak teman-teman yang lain, yang termasuk Ustaz ini tadi masukan Pak Ketua, ada kerohanian, ada dokter. Ini dokter ini dia juga saksi ahli di pengadilan, terus teman-teman mantan politikus, pengusaha perlu ada di sini juga, karena memang kita ini berjalan harus didukung dengan orang-orang yang hebat-hebat di Granat ini. Masalah ini memang sangat riskan sekali kita di Granat, karena saya menganggap ini adalah kerja dakwah. Kenapa saya katakan kerja dakwah? Bayangin saja, dari 120 kasus itu yang Badan Narkotika Nasional itu tahun 2021 itu ada 120 kasus, Pak. Dan rata-rata itu cuma pemakai saja. Kadang pemakai dan paling kurir yang cuma 0, jarang yang satu. Oh ya, kita minta foto berkirim Pak Ketua. Itu. Yang kedua, bayangkan BNN provinsi itu ungkap 120 kg narkotika itu di antara bulan Januari sampai Juni. Selama 6 bulan itu tahun 2021. Jadi artinya di situ kalau 120 kg berarti kalau kita ratakan saja 1 kilo itu sekarang harga sekitar mungkin 2,5 M mungkin. Paling bawah 2 miliar. Iya. Bayangkan kalau 2 miliar saja 1 kilo kali 120, Pak, 420 miliar. Gila ini. Terus yang sangat parahnya ini Sulawesi Selatan itu kita urutan ke-7 di Indonesia. Ke-7 di Indonesia dengan pengguna, Pak, 128.000. Bayangin 128.000. Terus yang direhab itu ada 1.334 orang. Itu bervariasi antara umur 19 sampai 45 itu 70%. Ini rawannya di situ, Pak. 1945. Padahal data BNN ini yang paling parah ini, Pak, yang kita takutkan itu adalah anak SD. Karena ada saya kemarin itu permen itu dari Cina itu, Pak. Memang ini Indonesia ini 50 tahun mau dihabisi regenerasi. Punya andil ini, ayo kita sama-sama semua
Jangan lihat Pak Jamilnya, jangan lihat saya, jangan lihat siapa-siapa. Tugas mulianya ini yang kita lihat sama-sama. Terus yang berikutnya mungkin agenda yang paling penting ini adalah malam ini saya tuntaskan formulirnya. Nanti saya kirimi adik Saiful atau Saleh untuk dihubungi kawan-kawan ada di daftar hadir untuk diserahkan formulirnya. Terus kedua masalah struktur nanti kita serahkan ke Pak Ketua untuk bagaimana caranya di-SK-kan secepatnya supaya kita pakai SK baru untuk Rakerda nantinya. Tugas yang paling signifikan ini juga masalah sekretariat. Jadi sekretariat itu kita pakai peradi dulu Pak Ketua. Terus masalah uniform dengan baju kos ini, insya Allah saya siap untuk membantu, termasuk pimpin lambang-lambang. Terus nanti tugas kawan-kawan yang lain, Ruslan, Uba, cewek-cewek, Hasan, cari teman-teman pengacara yang cewek, rekrut dan anak baru masuk. Insyaallah rapat berikut saya sama Pak Ketua kita di hotel nanti rapat berikut. Terus selanjutnya masalah Rakerda ini, saya terima kasih banyak sebuah penghargaan yang sangat besar diberikan oleh Ketua DPD. Saya wakil ketua di DPD Granat Sumsel. Terima kasih banyak Pak Ketua. Rakerda ini kita ambil di momen yang paling bagus itu di bulan Mei. Di situ bulan Mei tepat Hari Pendidikan Nasional. Kenapa kita pilih di situ, Pak? Alasan saya, pembahasan anggaran APBD Sulawesi Selatan maupun APBD Kabupaten Kota mulai sekarang ini itu kita bisa cepat membantu kawan-kawan. Jadi untuk DPC saya ada beberapa DPC sudah itu, sisa saya sorong ke Pak Ketua kalau beliau setujui. Saya rasa yang penting ini cepatnya ini cukup KSB aja dulu Pak Ketua. KSB Ketua Sekretaris Bendahara masuk namanya aja dulu, baru nanti SKD penitipnya. Yang penting mereka melapor dulu ke Kesbang. Kita Rakerda insya Allah bulan Mei dan mudah-mudahan nanti kita bentuk rapat berikutnya panitia pelaksananya, baru kita bahas agenda-agenda. Jadi mungkin kita mulai dulu dari formulir supaya semua ada formulir. Setelah itu kita bentuk DPC-nya. Nanti DPC dikasih tanggung jawab bentuk DPAC-nya, anak cabangnya dan rantingnya. DPCK. Oh, DPCK. Dewan Pimpinan Cabang Khusus. Cabang khusus ya. Dia cabang khusus ini nanti ini sisa kita berkoordinasi Itu dia dengan langsung di bawah naungan DPD itu. Oh, siap. Jadi iya, nanti kita ini seperti nanti di sekolah-sekolah ini, di SMA, di kampus-kampus dan lain-lainnya. Nanti kita bikin program kerjanya itu. misalnya DPCK UBI. Iya. Itu atau Fakultas Hukum UBI. Granat. Iya. DPCK itu. Kayak HMI dia punya di situ. Iya. Dia punya komisariat. Ya, misalnya. Khusus. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan, dan saya target Pak Ketua minggu ini saya sudah selesai kepanitiaannya. Nanti saya ambil itu baru kita bentuk panitia. Panitia ini cukup panitia pelaksana cukup seksi acara, seksi dana, dan mungkin masalah juga nanti pencarian masalah dana ini nanti kita bicarakan untuk selanjutnya. Jadi seperti itu. Termasuk mungkin nanti stiker, saya lupa ini pin lambang-lambang stiker. Nanti stiker ini dibagikan ke setiap anggota. Jadi sambil kita kasih foto kemarin kasih anggaran dia. Padahal dia cuma masuk SMP di kayak sosialisasi di apa begitu. Padahal kita ini di Granat lebih lengkap sekali. Dan kemarin itu dia merasa kecil kita ada di DPR kemarin, DPR provinsi waktu saya ada sama ini kan. Apalagi Kak Tajo ada di dalam rencana undang-undang Perda itu. Jadi itu mungkin yang kita itu, jadi minggu depan kita rapat lagi untuk membentukkan panitianya sambil jalan itu DPC. Teman-teman yang mau usul untuk pegang DPC langsung berhubungan sama Pak Ketua. Cuma ada saya bisa kalau pare-pare, Pangkep sama Endrekang sama Luhut Utara
sama Bone Pak Ketua. Saya sudah ada orang kalau Pak Ketua kasih udah itu, dia sudah segera kirim anunya. Saya akan segera. Tidak mungkin saya sampaikan ke, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kerja mulia di Granat ini dan betul-betul diakui secara nasional. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak Ketua. Saya mudah-mudahan nanti masalah sekretaris panitia nantilah kita koordinasi lagi untuk selanjutnya. Ya saya pimpin rapat panitia saja Pak Ketua. Jadi nanti kita SK di panitia pelaksana. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman yang perlu saya sampaikan lagi bahwa Granat ini kalau seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan beberapa provinsi lain, itu kan sebenarnya BNN programnya harus mengikutkan Granat. Jadi kalau mereka jadi intelnya itu kalau mereka mau turun ke lapangan mesti ada Granat. Granat ini representasi dari masyarakat. Ya, kalau misalnya mengadakan penggerebekan, ya kan, mengintai, itu mesti harus ada Granat. Ada baju lapangannya ini, ada rompi ini. Gitu. Makanya dalam waktu dekat, insya Allah saya akan ke Jakarta mungkin Pak Idam Salam lagi ke DPP mencari perlengkapan terbaru yang mana ya, contoh termasuk itu stiker-stiker lambang-lambang PIN dari DPP ya, yang mana yang digunakan sekarang ini karena sudah ada pembaruan yang paling maju itu di Jawa Timur dengan Bali dengan Jawa Barat itu pusat DPP atau DPN? DPP Yang pimpinan pusat nih? Ya, dia pimpinan. Nanti kita datang ke sana ke DPP menghadap sekaligus membicarakan mengenai ke SK kita ini keberadaan. Dan kedua, saudara-saudara, di samping kita dilibatkan dalam operasi Polri, kita juga harus dilibatkan sebenarnya dalam pengaturan anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba di setiap pemerintah daerah, kabupaten, kota. Gitu. Sehingga sebenarnya ini Granat tidak terlalu susah kalau mau menyusun programnya dengan baik, asal bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi. Karena mereka sudah paham, sudah tahu bagaimana posisi Granat sebagai ormas. Ya. Ormas. Jadi saudara-saudara, saya kira cukup hari ini. Tentu ada grup WA, kita akan berkomunikasi lewat WA. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Idam, mungkin akan datang kita harus pakai seragam, ada seragam kita. Jadi teman-teman sudah punya pakaian seragam. Jadi ya sudah nanti Pak Idam atau Siap. Urusan saya Tanya dulu ada beberapa itu pakaian di rumah itu saya bongkar dulu Bunda dulu cari lagi pakaian dulu. Sampai masih Ada semua rumahnya, ada semua rumahnya Pak Jataya. Ada semua di rumah mungkin Pak. Pas saya pulang dari Itu dulu dia, karena dia tidak mau ikut ke Bandung. Ke Bandung, sakit ada perutnya. Hai kok kali. Saya kira cukup sampai hari ini dulu. Insyaallah kita tidak lanjutin lewat WA. sedikit mungkin Pak. Siap. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman semuanya, para lawyer yang hadir pada sore hari ini karena memang Granat ini kita rindukan. Sangat kita rindukan. Saya dari dulu dengan Pak Ketua sering sharing bagaimana Granat ini bisa kita hidupkan kembali. Mengingat karena memang di daerah ini kita sudah istilahnya banyak dikorban dari masyarakat, generasi muda yang korban, dan ini narkotika sudah membuming masuk ke ranah desa-desa dan dusun-dusun. Ya, artinya ini barang sudah boleh dikatakan bukan lagi barang yang tersembunyi, tapi barang ini sudah melebar sampai ke dusun-dusun. Ya, jadi saya sangat memberikan apresiasi kalau memang ini segera kita bentuk cabang, karena terus terang saya di Takal ini kebetulan banyak berkiprah di Posmakum Pengadilan, sudah 6 tahun saya di Posmakum, dan alhamdulillah setiap hari kami mendampingi kasus narkoba, dan banyak korbannya ini adalah adik-adik kita generasi muda yang selalu jadikan kurir.
Sehingga memang alhamdulillah dengan rapat sore hari ini saya sangat bersyukur ketika ini barang organisasi yang sangat mulia ini bisa segera kita sampai ke kabupaten bahkan ke desa-desa dan ke dusun-dusun cabangnya, rantingnya. Karena ini model pencegahan. Karena saya lihat memang harus ada model kerjasama di sini MOU antara DPD dan DPC Granat yang ada di kabupaten kota dengan polres-polres tempat, dengan BNKA, Badan Narkotika Kabupaten, untuk bagaimana bersinergi ini melawan narkoba. Karena selama ini Tabe, kebanyakan ini BNK di kabupaten, gayanya saja ada pingnya di sini, semua ASN, tapi tidak ada gerakan-gerakan ke bawah yang bisa pencegahan. Artinya paling tidak BNK ini wakil bupati selaku ketua, dia harus berkoordinasi misalnya dengan Granat, dengan Kapolres untuk melakukan seminar-seminar atau melakukan gerakan-gerakan ke bawah, ke desa-desa atau ke dusun-dusun untuk mensosialisasikan bahwa narkoba ini sangat membahayakan buat generasi kita. Karena banyak nih generasi kita ini yang sekedar mulai dari proses tramadol yang putih ya, yang putih itu yang sering dikonsumsi anak-anak sekolah. Tramadol yang hanya 10.000 itu dalam satu sasetnya ada 10 biji dan Obat batuk. obat anti gila ya istilahnya. Tapi itu bagian daripada proses. Jadi pendidikan awal itu tramadol dan akhirnya ketika dia lama-lama ini sudah masuk nih ke pengguna, dalam hal ini sudah masuk nih ke sabu. Nah sabu ini saya melihat rata-rata anak-anak kita yang korban, anak-anak SD, SMP yang selalu jadi kurir. Iya, jadi saya berharap memang insya Allah karena ini organisasi yang sangat mulia, teman-teman di Pradi bisa mengakselerasi ini organisasi secepatnya kita jemput dan kita bawa ke daerah. Karena memang ini banyak di daerah yang sudah jadi korban. Iya, banyak jadi korban. Ya. Kemudian memang saya lihat ini permainan polisi juga. Setiap ada penangkapan, dia terserah dia mau kasih 112 atau 127. Itu seleranya polisi di situ. Iya, 114, iya. Mau jadi pemakai, pengedar, atau korban. Itu yang berputar. Iya, itu yang berputar. Jadi sirkulasi itulah yang kemudian berputar. Nah, jadi memang betul tadi yang kita bahas sore ini. Memang butuh memang Granat ini hadir di daerah, di kabupaten untuk melakukan kerjasama dengan baik dengan pihak kepolisian, penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan BNK kabupaten atau BNN. Ya, jadi karena memang saya melihat ini setiap di daerah-daerah ini boleh dikata bukan hal yang baru karena semua perkara-perkara pidana yang masuk di pengadilan itu rata-rata narkoba. Jarang ada pencurian apa, rata-rata narkoba yang dibahas. Ya, kemudian kalau anaknya pelaku, misalnya anak di bawah umur karena ada sistem peradilan pidana anak misalnya ini, itu tetap kan prosesnya masuk ke ranahnya anak. Ya, jadi saya berharap Pak Ketua dan jajaran pengurus DPD Granat Sulawesi Selatan ini setelah pasca rakerda ini mungkin barangkali sudah bisa juga diharapkan teman-teman jaringan yang ada di teman-teman Pradi yang ada di kabupaten untuk segera membentuk DPC-nya. Kemudian nanti di rakerda ini kita hadirkan semua perwakilan untuk dipersiapkan membentuk DPC di sana. Karena semakin cepat gerakan ini, semakin cepat saya kira alhamdulillah ini adalah pekerjaan yang mulia dan insya Allah bagi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita bekerja untuk mencegah generasi kita, adik-adik kita, jangan sampai dia masuk terjerumus masuk ke narkoba ini. Ya, jadi itu harapan kami Pak Ketua. Mudah-mudahan, alhamdulillah saya terima kasih sekali karena diundang bisa hadir di tempat ini membicarakan ini karena dari dulu memang kami rindukan ini supaya gerakan ini bisa hidup di daerah-daerah.